Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cici Raherani. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai soal-soal kesetimbangan benda tegar, khususnya untuk soal-soal seperti gambar ini. Jadi kita akan bahas dua soal seperti ini. Oke, silahkan disimak baik-baik. Soal pertama, batang AB homogen dengan berat 100 Newton digantung pada tali seperti gambar berikut. Oke, di sini kita analisa gaya-gaya yang bekerjanya ada tegangan tali T, ya, dari gambar. Nah, tegangan tali T ini harus diproyeksi atau harus ditarik ke sumbu Y. Kenapa ke sumbu Y? Karena kalau kita tarik ke sumbu Y seperti ini, maka gaya tegangan talinya terhadap ini jaraknya dia sepanjang lintasan ini ya, panjang AB, batang AB ini ya, dia bisa tegak lurus nih. Nah, ini sudah memenuhi syarat di mana ketika kita mau menghitung torsi supaya bendanya setimbang, torsi itu kan F kali R, gaya dikali jarak gaya ke porosnya. Nah, itu harus saling tegak lurus. Nah, di sini gaya si tegangan talinya ketika diproyeksi ke sumbu Y sudah bisa tegak lurus. Jadi kita pakai TY. Nah, TY ini berapa sih? Oke, karena sudutnya nempelnya di X, berarti TX yang pakai cos. Nah, berarti sisanya pakai sin. Berarti ini T sin 30 derajat. Kalau nanti sudutnya nempelnya di sini, dikasih tahu berapa nih di soal di sini. Nah, berarti ganti dengan cos. Itu sin 30 kita tahu ya, sin 30 itu setengah. Berarti ini TY adalah setengahnya T. Kemudian berat si batang itu sendiri WAB kita namakan 100 Newton. Nah, letaknya di mana nih? Kan kalau berat si beban B ini ada 30 di sini ya. Ada di sini. Kemudian T di sini letaknya. Nah, kalau si WAB di mana letaknya? Ini kita gambarkan sendiri. Letaknya dia ada di tengah-tengah. Nah, dia ada di tengah-tengah. Ini WAB. Kenapa di tengah? Karena yang namanya batang dengan berat suatu batang ini akan dikonsentrasikan di pusat massa. Pusat massa itu di mana? Pusat massa itu di tengah. Jadi kita gambarkan di sini. Itu. Kemudian untuk jarak-jaraknya nih, oke, karena di sini nggak ada keterangan sama sekali berapa senti atau berapa meter jarak-jaraknya, maka kita misalkan, ya, kan di sini jika panjang AB misalnya adalah L, nah berarti LAB maksudnya bukan dari A sampai B ya, tapi maksudnya LAB ini adalah si ini, berat AB itu jaraknya dari sini sampai poros A itu berapa? Dari sini sampai poros A ini berapa? Nah, itu kan pas banget di tengah-tengah berarti setengahnya L. Gitu ya. Nah, kalau LB dia pas banget panjangnya dari A ke B. Nih, dari A sampai B, berarti dia L. Kalau tegangan tali di sumbu Y juga sama ya, dia letaknya dari sini sampai A, porosnya di A. Nah, dia juga L. Oke, berarti LB adalah L. Nanti tegangan tali juga pakai L. Sekarang kita tinjau nih. Kita tinjau agar setimbang, maka jumlah torsi yang bekerja, sebentar ya, ini agak kursornya, jumlah jumlah torsi yang bekerja ini harus sama dengan 0. Oke, dan yang perlu kalian tahu untuk torsi itu dia tidak hanya menghitung nilai, tapi ada arah gaya yang bekerja. Nah, oke, kita mulai dari WAB ya. Di sini WAB arahnya ke bawah. Kalau kita teruskan ke poros ya, muternya ke poros ya, gini. Kalian bayangkan dia muter gini. Nah, ini putarannya searah ya. Dia putarannya searah jarum jam, berarti dia positif. Kemudian untuk TY, di sini kalau diputar ke poros, dia ke sini. Kalau kita teruskan arahnya, dia seperti ini. Nah, dia berlawanan, berarti dia negatif di sini. Kemudian ini B terakhir.
Nah, ini dia sama ya, ke bawah kalau diputar dia ke sana searah ya, berarti dia positif. Oke, lanjut baru kita taruh di sini jadi WAB dikali. Jangan dari sini deh, takutnya kalian kurang paham. Dari sini dulu deh, kan jumlah torsi berarti torsi 1 ya, untuk tegangan misalnya ditambah torsi 2 untuk beban B misalnya ditambah torsi 3 untuk beban AB, batang AB misalnya, sama dengan 0. Nah, torsi 1 tegangan tali kan dia minus ya, arah gayanya minus ya, TY minus, berarti tulis TY minus TY dikali jaraknya adalah LB. Nah, ditambah torsi 2 tadi misalnya si berat adalah W, B dikali lengan atau jarak ke porosnya adalah LB juga. Ditambah torsi 3 WAB positif, positif ya, nggak ada tanda min di depannya, dikali LAB sama dengan 0. Oke, kita masukkan ya, tadi TY adalah ini setengah T, berarti min setengah T dikali LB adalah L, ditambah WB adalah, nah ini ada ya di soal 30, lupa kita tulis di sini 30 Newton, dikali LB-nya adalah L, ditambah WAB 100, dikali LAB-nya adalah setengah L, sama dengan 0. Oke, di sini 30L sudah dikali jadi 30L aja ya, tetap nggak kemana-mana gitu. Kalau ini tetap ya, min setengah, cuma L-nya kita di depanin urutannya LT gitu. Nah, kemudian kalau ini 100 dikali setengah dapat 50, L sama dengan 0. Kita lanjut di sebelahnya, 30 sama 50 L-nya kita jumlah, jadi 80 L sama dengan 0. Kemudian ini min setengah LT-nya jangan lupa, min setengah LT-nya minus, dia kita pindahin aja nih ke kanan jadi positif LT. Nah, kemudian ini 80L-nya, nah ini boleh dicoret. L dengan L boleh dicoret, sehingga di sini kita mendapatkan 80 sama dengan setengah T, atau setengah pindah ke samping jadi dibalik, atau jadi dikali 2/1 adalah T. Maka kita dapatkan hasil T 80 kali 2 itu 160. Apa nih satuannya? Tegangan tali. Tegangan tali itu termasuk jenis-jenis gaya. Gaya itu satuannya Newton. Berarti di sini kita taruh N. Oke, sudah terjawab. Jadi jawabannya agar setimbang, tegangan talinya adalah 160 Newton. Kalau lewat dari 160 Newton, maka kemungkinan dia akan putus ya tegangan talinya, sehingga batangnya tidak setimbang gitu kan, jatuh nanti kemungkinan. Soal berikutnya, batang AB homogen dengan panjang L dengan berat 50 Newton berada dalam keadaan setimbang seperti pada gambar berikut. Pada si ini batang ditahan tali OC, AC sama dengan 2/3 L, dan pada ujung B digantungi beban 100 Newton. Besar tegangan tali T adalah, oke. Jadi di sini beratnya ada, tidak diabaikan ya. Kita gambarkan lagi. Dia pas banget di tengah-tengah. Nah, gini. Ini kan ada keterangan kalau misalnya AC itu 2/3-nya L ya. Berarti kalau misalnya si berat AB itu bukan di sini, bukan di C, karena C ini enggak setengahnya. Nah, di mana nih letaknya kira-kira di sini ya? Nah, WAB. Dia kan jaraknya LAB itu dia setengah ya. Setengahnya L. Sedangkan kalau AC ini dia 2/3, dia udah lewat setengah. Kemudian jangan lupa kita proyeksi tegangan talinya. Di sini TY, di mana TY berarti T sin sudutnya 30, atau sin 30 itu setengah ya, jadi setengah T. Kemudian untuk ini diketahui lagi berat bebannya 100 Newton, sedangkan berat batang AB-nya adalah 50 Newton. Ya, kemudian ditanya
sama kayak tadi, tegangan talinya berapa? Oke, kita cari dulu kalau A ke B itu jaraknya berapa sih? Nggak ada angka, adanya permisalan L nih. Oh, karena ini A ke B adalah utuh panjangnya L, ya udah berarti L-nya si B adalah B itu maksudnya gini ya, jarak si beban B sampai porosnya di A. Nah, itu adalah L. Kalau tegangan tali, dia nggak bisa nebeng di B lagi nih kayak soal sebelumnya karena dia beda. Dia ini letaknya di C, di mana kalau misalnya kita lihat dari A ke C adalah 2 per 3 L. Oke, jadi masing-masing punya panjangnya masing-masing ya, punya jaraknya masing-masing. Lanjut, kita ke mana nih? Kita ke syarat kesetimbangan benda tegar, sigma torsi. Sebentar. Sigma tau harus sama dengan 0. Jangan lupa arah-arahnya. Ini WAB kalau kita teruskan dia ke sana ya, menuju poros. Kalau kita putar dia searah ya, positif. Ini juga kalau kita putar ke sana positif. Yang ini kalau kita misalnya putar ke poros, nah berlawanan jarum jam ya. Dia berarti negatif. Kemudian di sini kita tulis torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3 sama dengan 0. Torsi 1 untuk tegangan tali ya, berarti min TY dikali jaraknya adalah LT ditambah WAB dan WB positif aman ya. WB dikali LB ditambah WAB dikali LAB sama dengan 0. Oke. Min TY berarti min setengah T, LT-nya tadi 2 per 3 L besar, WB-nya 100 dikali LB-nya L, ditambah WAB, berapa nih WAB di soal? Oh ini ya 50, dikali LAB-nya setengah L, sama dengan 0. Sebenarnya kita boleh coret L-nya nanti dari sini nih. Kalau tadi kan kita coret terakhir, nah kalian boleh coret dari awal, gitu. Karena nanti sama aja kan ada yang pindah, L-nya nanti kita musnahkan semua gitu ya. Oke, ini kita kali ya, setengah dikali 2 per 3. Dapat min 2 per 6T ditambah 100, gitu kan, ditambah 50 dikali setengah 25 ya, sama dengan 0. 100 tambah 25, 125. Nah, ini min 2 per 6T pindah ke kanan jadi positif. Oke, tapi balikin lagi nih 2 per 6-nya. Kita kembalikan ke kiri, berarti jadi perkalian tapi terbalik ya, 2 per 6 dibalik jadi 6 per 2. Sama dengan T. Oke. Nah, ini apa namanya, kalau misalnya kalian pengen dibagi dulu, kan hasilnya si 125-nya ini kan ganjil ya. Tapi 6-nya genap nih. Oh, nggak apa-apa. Berarti 6 bagi 2 dapat 3. Nah, sisanya 125 dikali 3 dapat T sama dengan 375 Newton. Jawabannya yang D. Oke, semoga kalian paham dengan dua contoh soal ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.